Puji nama Tuhan. Shalom FLC. Shalom. Boleh kita lambaikan tangan orang-orang yang penuh dengan sukacita pagi hari ini. Haleluya. Mari yuk sama-sama kita sayur dan kita semua untuk bangkit berdiri. Kalau pagi hari ini kita ada di tempat ini, saudara, sama-sama kita mau bersorak, menyembah, memuji, menaikkan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak lebih lagi buat Tuhan pagi hari ini. Mari nyatakan sama Tuhan. Ajaib perbuatanmu melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Nyatakan akan kami gentar Tuhan. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, percaya padamu. Mari angkat tanganmu sama Tuhan. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Kemudian berarti angkat suaramu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan besar. Sebab kasih-Mu selalu sama dan selalu baru setiap hari Tuhan. Nyatakan tangan kami gentar. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya pada. Mari dengan imanmu nyatakan sama Tuhan. Ku aman di dalam tanganmu, sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan pagi hari ini. Sebab kami tahu gak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami. Oh, 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 eh, oh. Oh, 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 eh, oh. Oh, 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 eh, oh. Oh, Jesus. Kami menyembahmu Tuhan. Mari pagi hari ini angkat suara terbaikmu buat Tuhan. Nyatakan sama Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa. Boleh jemaat Tuhan nyatakan lebih lagi. Engkau Alfa. Engkau berkuasa dan benar. Yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan besar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau
Tuhan, kami datang pagi hari dengan penuh sukacita Tuhan, dengan penuh antusias Tuhan. Kami ingin bersorak memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami tahu kalau keadaan di luar mungkin lagi gak baik, tapi kami selalu percaya tangan-Mu gak pernah kurang panjang untuk memberkati kami, gak pernah kurang panjang untuk menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari segala penyakit, dari segala kutuk Tuhan. Kau mendatangkan banyak kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami ingin mengangkat tangan kami, bersorak, memuji, meninggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Yesus. Beri kami menyatakan Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Thank you Lord Jesus. There is no other name like You.
kondisi hidup. Mari nyatakan rasa syukurmu sama Tuhan.
Dengan segenap hatimu katakan. Kami mau percaya, ku percaya di dalam-Mu ada kekuatan yang baru. Mari jangan berhenti percaya. Yes. Tidak ada yang sia-sia di dalam ibadahmu, di dalam pujianmu. Ku bersujud dan berserah, berharap penuh hanya padamu Tuhan, biar kehendakmu Mari saya ajak sekali lagi. Kita bawa pujian sebagai doa, sebagai rasa percaya. Ku percaya di dalam-Mu ada kekuatan Kami berseru, yang baru. kami bernyanyi kepadamu Yesus. Haleluya. Kepadamu jiwaku berharap. Bersujud Tuhan, ku bersujud dan berserah. Tuhan, ini ibadah kami. Sungguh-sungguh kami bawa kepadamu. Biar kehendakmu terjadi di hidupku. Biar kehendakmu Tuhan, biar kehendakmu terjadi di hidupku. Biar kehendakmu yang nyata Yesus, biar kehendakmu terjadi di hidupku. Mari sama-sama pagi ini berikan tepuk tangan. Tidak ada yang sia-sia. Setiap pujian, setiap hormat, kebanggaan kami hanya kepadamu Yesus. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada nama yang lain. Oh, haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, di masa pandemik ini, di masa yang susah-susah ini, Tuhan, kami berjalan dari bulan Maret waktu kami mendengar berita pandemik ini. Tapi kami ingin katakan sampai hari ini Tuhan, kami ada di bulan ke-9. Kami hidup, kami bernafas. Setiap bulan kami selamat. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Kami sadar ada himpitan, ada tekanan, ada ketakutan, ada kegagalan. Tapi kami teriak pagi ini Tuhan. Kami menyembah Tuhan yang hidup. Ibadah kami hanya kepada satu Tuhan. Tidak ada nama yang lain. Oh, Jesus. Dari minggu sampai ke minggu Tuhan, ada banyak kegiatan, ada banyak hal yang dilalui, ada banyak sesama yang kami jumpai. Tapi terima kasih. Terima kasih. Engkau Immanuel kami. Oh Jesus. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kami kembalikan? Kami gak bisa bayar apa-apa. Justru kami yang diberkati. Justru kami yang dikasih kesempatan. Oh Jesus. Tidak ada yang kami sombongkan. Tidak ada yang kami banggakan Tuhan. Gak ada yang kami lebihkan.
Firman-Mu berkata hidup kami seperti debu, seperti rumput kering, berlalu sekejap begitu aja. Tapi kalau kami bisa ibadah hari ini, kalau kami bisa bernyanyi, kalau kami bisa berdoa, kalau kami akan mendengar firman, semuanya karena Tuhan. Itu sebabnya di bulan ke-9 September ini kami katakan, Tuhan, biar Tuhan berjalan di depan kami. Oh, pandemik ini belum selesai, tapi kami katakan kuasa-Mu lebih besar dari pandemik ini. Oh Jesus, Engkau lebih besar dari 2020 ini. Itu sebabnya harapan kami, hati kami, penantian kami, doa kami, syukur kami, berharapnya kami hanya kepadamu Yesus. Mari gereja Tuhan, angkat hatimu, katakan ku percaya. Ku percaya di dalam-Mu. Terima mujizat hari ini, Ada berjalan lebih kuat di bulan ini, kekuatan yang berjalan dengan iman lebih berani di bulan ini. hanya kepadamu. Tuhan besertamu, Jiwa Tuhan ada di keluargamu. Terima mujizat. Tuhan ada di masa depanmu. ku bersujud dan berserah. Jangan mundur, Berharap lebih giat dalam Tuhan, lebih giat bersama Yesus. Oh Tuhan, biar kehendakmu terjadi hidupku. Lebih lagi Tuhan, ku percaya di dalam-Mu. jangan kecewa, Ada kekuatan jangan putus asa, yang tapi bangkit hari ini. hanya kepadamu. Jiwaku berharap. Memang bersujud Tuhan, ku bersujud dan berserah. Berharap penuh hanya padamu Tuhan. Biar kehendakmu terjadi di hidupku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kami katakan dengan iman, kami menerima berkat terbaik daripada-Mu. Karena hidup kami oleh berkat-Mu, oleh anugerah-Mu, oleh kasih dan karunia-Mu. Itulah saat ini kami katakan dan ucapkan berkat buat kota kami. Kami doakan kota Jakarta, penduduknya, daerahnya, tanahnya, segala sesuatu di kota ini biar hidup karena berkat Tuhan. Kami lepaskan berkat buat Indonesia. Diberkati Indonesia Tuhan. Penduduknya semuanya Tuhan, keluarga di negeri ini diberkati. Seluruh kepemimpinan di negeri ini ada dalam perlindungan dan berkat. Kami berdoa, kami serahkan gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Baik gereja-gereja di pelosok, gereja-gereja di daerah, di pedalaman, di kota-kota kecil, di kota-kota besar, di semua wilayah Tuhan, semua gereja Tuhan diurapi, diberkati, dikuatkan Tuhan. Pintu berkat surga terbuka, keselamatan tersedia buat yang terhilang. Pertobatan-pertobatan terus terjadi. Terima kasih Bapak. Kami gak merayakan sendirian. Kami rayakan kekaguman, kehidupan iman kami. Bersama-sama. Kami umat-Mu. Hati kami sujud hanya kepadamu. Engkau yang meluputkan kami dari penyakit menular. Engkau yang luputkan kami dari penyakit sampar. Engkau yang meluputkan kami dari jerat maut. Dari kegelapan Engkau luputkan kami. Dan biar bukan buat kami aja. Semua yang kami terima terjadi buat anak-anak Tuhan.
terjadi buat setiap jiwa-jiwa. Di dalam namamu Yesus, kami siap terima firman-Mu, lengkapi kami, kuatkan kami, bicara kepada kami, supaya kami semakin giat dan kami tahu persis bagaimana kami lanjutkan hidup kami di bulan September ini. Dalam nama Yesus, kita yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Saudara semua boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Saudara menikmati hadirat Tuhan? Saudara menikmati kebersamaan semua teman-teman yang sudah melayani dari tadi, amin. Seluruh volunteers FLC, boleh gak kasih tepuk tangan buat semua yang sudah melayani dari depan. Bahkan bukan hanya hari Minggu, semua tim volunteers bekerja dengan sungguh-sungguh. Terhubung seorang akan yang lain lewat small groups. Ya, lewat connect setiap hubungan, setiap connect yang terjadi di antara wilayah, di antara teman-teman. Kita percaya bahwa gereja bukan hanya bicara hari Minggu, gereja bukan hanya bicara di Karawaci, di Soho Capital, tapi gereja yang sesungguhnya bicara tentang hidup kita. Gereja bicara tentang keluarga, kita semua, kita yang telah dipilih, kita yang telah dipanggil. Itulah kenapa saya ajak saudara dari tadi terus bernyanyi, terus menyembah. Karena ibadah saudara, kehadiran saudara gak ada yang sia-sia. Saudara, kalau saudara bisa sampai di tempat ini, Tuhan akan memberkati saudara. Dan sudah dilakukan. Supaya apa? Sepanjang minggu ini, bahkan di bulan yang baru ini, saudara bisa lakukan apa yang saudara terima. Saudara bisa bagikan dan lakukan buat orang lain. Kan gak mungkin saudara bisa jadi berkat kalau saudara juga dalam kesusahan, dalam kelemahan. Bahkan tidak hidup dengan rasa percaya atau tidak punya harapan. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya kita mungkin takut, kita mungkin khawatir, kita mungkin bingung di masa pandemik ini. Belum selesai, bahkan kurvanya terus naik. Ada beberapa gereja yang sudah buka ditutup lagi. Karena pihak gedung tidak mengizinkan. Kalau sampai hari ini Soho Capital masih mengizinkan, ya kita lakukan. Kalau mereka katakan sorry ya, kita gak bisa kasih dulu tempat untuk bisa ibadah. Ya kita nurut. Tapi kita masih bisa ibadah. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan. Saya berdoa saudara tetap sehat, saudara tetap waspada, saudara tetap hati-hati. Tapi saya percaya kalau kita bisa ketemu seperti hari ini. Mungkin saudara ada yang datang sendirian. Enggak dengan keluarga, enggak dengan teman. Tapi saya katakan saudara tidak sendirian. Jangan kecil hati, jangan merasa kesepian atau sendirian. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak melihat apa yang saudara lakukan beberapa waktu ini. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat oleh mata manusia. Tuhan lihat hati saudara. Itu sebabnya Tuhan rindu dan hari ini saya ingin katakan Tuhan akan memberikan lebih dari cukup buat kita semua. Tuhan tahu persis kok air mata kita. Tuhan tahu persis keraguan kita. Tuhan akan nyatakan kebangkitan di hidup saudara. Tuhan akan buktikan September ini akan lebih baik dari Agustus kemarin. Tidak ada yang terlambat jika kita percaya. Itulah kenapa bulan September ini kita gereja FLC puji Tuhan, syukur lagi. Tuhan udah bicara setiap bulan tentang tema. Demi tema, bahkan sebelum pandemik terjadi. Dan saudara tahu tema bulan ini adalah living by faith. Kalau saudara ikut sosial medianya FLC, itu udah dikasih tahu, saudara dikasih tiap hari ayat-ayat yang saudara bisa baca. Terkait dengan hidup bersama iman, hidup dengan iman. Living by faith. Saudara, saya ingin sampaikan apa yang Tuhan titipkan untuk dibagikan saudara. Semua kita perlu hidup dengan iman. Nih bagi saya bagi sama saudara. Apa yang Tuhan titipkan? Hidup dengan iman itu artinya hidup berkualitas setiap hari bersama Yesus. Sekali lagi nih ya, saya ulang nih saudara apa yang Tuhan bagikan dan saya bagi sama saudara. Kita anak-anak Tuhan, kita murid-murid Yesus. Kalau kita diajak hidup dengan iman, itu artinya hidup kita diajak berkualitas setiap hari bersama Yesus. Apanya yang berkualitas? Pertanyaannya kan begitu. Kalau berkualitas itu definisi bahasa Indonesia hidupnya bermutu. Berkualitas itu artinya apa? Baik. Apa yang diharapin baik dari kita? Apa yang diharapin bermutu dari kita? Saudara tahu gak di masa pandemik dari bulan Maret kemarin ya, kita melewati banyak cerita kesusahan. Bahkan kurva gak menurun, lagi terus naik. Semakin bingung. Tapi ya gak bisa berhenti hidup ini.
Pemerintah ini gak bisa berhenti. Kota ini gak bisa berhenti. Protokolnya diperketat. Batasan-batasannya diperluas. Kewaspadaan kita harus lebih besar lagi. Gak boleh sembrono. Betul, itu tanggung jawab kita semua. Tapi saudara belajar sesuatu gak di masa pandemik ini? Bahwa ternyata kalau kita perhatikan. Ada bagian-bagian di kehidupan kita tuh yang ternyata lebih diprioritaskan lagi. Tanpa kita sadar. Kenapa? Karena ruang lingkup aktivitas kegiatan kita kan gak kayak sebelumnya kan. Bebas kemana aja, ketemu siapa aja. Enggak, semuanya semenjak pandemik ini dikecilin. Dibatasin. Saudara sadar gak? Selama pandemik ini ada yang begitu signifikan yang menonjol banget. Yang ternyata area hidup kita lebih ada prioritasnya di area-area tertentu. Dan yang saya lihat yang terjadi di hidup saya dan saya percaya kita semua alami. Ada 4 area kehidupan yang ternyata di pandemik ini menjadi kehidupan yang tanpa kita sadar menjadi prioritas kita. Kehidupan yang pertama kesehatan. Bener gak? Sekarang semua orang concernnya tentang kesehatan. Mikir kesehatan diri sendiri lebih dari sebelum-sebelumnya ya. Parnonya beda. Vitamin di mana-mana, ingat gak dulu zamannya vitamin C awal-awalnya nyari di mana-mana habis loh. Masker inget dong, sama juga kan. Sekarang kadang-kadang masker udah kayak telepon ya, nggak bakal lupa pasti. Semua orang peduli, concern sama kesehatan. Kehidupan yang kedua yang tanpa kita sadar gara-gara pandemik ini lebih diprioritaskan itu adalah makanan. Kita mulai sadar betapa kita harus jaga apa yang masuk, betul gak? Kurangin minyak-minyakan. Kemarin yang demen goreng-gorengan mulai berkurang, kenapa? Takut apa? Tenggorokan kan ya. Terus katanya kalau tenggorokan gak enak, tenggorokan jadi susah napas lagi katanya. Itu gejala-gejala COVID kan ya. Susah napas dan lain-lain gitu, radang. Jadi kehidupan makanan mulai lebih sensitif, lebih peduli. Yang ketiga tempat tinggal. Kebersihan segala sesuatu ya. Sabun pasti ada sekarang dekat wastafel ya, nggak mungkin habis ya. Tisu lebih lengkap, ingat ya zamannya tisu ya. Sampai orang tuh rebutan tisu-tisu. Karena betapa pentingnya tempat tinggal. Yang keempat, kehidupan di pandemik ini yang tanpa kita sadar jadi prioritas banget adalah keluarga. Karena kita lebih banyak waktu di rumah atau di tempat tinggal kita. Tahun 2020 kalau ngitungin jam ketemu sama keluarga, jumlahnya gak tahu lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Gak usah disuruh, pasti ada di rumah terus. Gak usah disuruh pulang, pasti ada di rumah terus. 4 kehidupan ini. Kesehatan, makanan, tempat tinggal, keluarga. Sebenarnya Tuhan lagi proses kita semua. Apakah COVID ini menjadi satu hal yang mungkin paling buruk yang pernah bisa dialami manusia? Saat ini mungkin. Tapi Alkitab bilang dunia tidak semakin lebih baik. Bisa gak ada yang lebih buruk? Bisa aja. Bisa aja. Tapi setidaknya Tuhan ingin saudara bisa belajar sesuatu. Jangan hanya lewati bagaimana kita bisa melewati krisis pandemik ini dan hidup menjadi manusia seutuhnya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana apa yang Tuhan lagi proses di hidup kita. Kita benar-benar bisa nikmati sungguh-sungguh mendengar dan melakukan apa yang Dia mau. Dan kembalikan bagi kemuliaannya. Dan Tuhan mau saudara bisa punya hidup yang berkualitas. Di mana? Di kesehatan saudara. Setiap hari. Di mana? Berkualitas tentang apa yang saudara izinkan masuk dan keluar dari tubuh saudara. Tempat tinggal, neighbor, lingkungan saudara. Tuhan mau saudara lebih bisa punya apa? Prioritas yang berkualitas tentang ini. Termasuk keluarga. Makanya hidup dengan iman itu artinya hidup berkualitas bersama dengan Yesus. Kenapa harus ada Yesusnya? Karena gak mungkin hidup dengan iman di luar Yesus, tanpa Yesus. Alkitab katakan, saya mau ajak saudara lihat Roma 1 ayat 17. Apa yang Paulus katakan? Karena ini menjadi dasar banget. Karena iman bukan hanya tentang percaya kepada Yesus. Semua bisa percaya. Tapi kita diminta diajak untuk melakukan apa yang Yesus mau terjadi di hidup kita. Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 17, 2, 3.
Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Perikop Roma 1 ini kalau sudah lihat di ayat 16 itu bicara tentang Injil adalah kekuatan Allah. Jadi kalau ngomong iman, iman itu gak mungkin lepas dari Injil. Injil apa tuh? Kabar baik. Injil itu bicara tentang Yesus sang juru selamat. Injil itu bicara tentang Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dan Alkitab katakan sebab di dalamnya, ini bicara Injil. Jadi di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kata nyata artinya Injil itu bisa diungkapkan. Injil itu bisa diekspresikan. Saudara tahu apa yang iblis mau dari kehidupan kita di masa ini? Saudara, hidupnya tenggelam. Tidak terlihat lagi. Menyerah, putus asa, kecewa, dendam, udah ogah. Dan pilih jalan pintas. Ogah hidup, pilih jalan pintas. Bukankah Alkitab bilang pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita jangan ikutin apa yang iblis sedang coba jebak dengan kondisi keadaan kita. Makanya kalau nggak hidup dengan iman di masa ini, berat saudara. Semua orang punya masalah, nggak harus pandemik doang. Dari tahun kemarin juga ada masalah yang kita bawa. Hutang kita juga bawa dari tahun kemarin. Kalau yang ya benar kan ada kan. Masalah rumah tangga. Masalah kesehatan. Saya punya sahabat minggu ini pas UE. Umurnya emang di atas jauh. Tapi saya kenal. Punya semuanya. COVID. Tapi kan ada penyakit lain. Iya. Selesai. Punya semuanya. Tapi ya. Kalau hidupnya sudah selesai, ya tidak bisa buat apa-apa lagi. Makanya kita bilang, bukankah hidup itu lebih penting dari semuanya? Hari ini kita bernafas. Kita bisa berdoa, kita bisa nyanyi sama-sama. Saudara bisa melatih bahkan mengabdi kehidupan saudara kepada Yesus, sujud menyembah. Bukan hanya ibadah, bahkan lewat pemberian-pemberian yang saudara lakukan. Saudara masih punya kesempatan menyenangkan hati Tuhan. Itulah kenapa Tuhan mau kita jangan berhenti. Tuhan mau bulan 9 ini, September ini jangan sampai di antara saudara yang putus asa. Enggak punya harapan. Saudara harus bergairah hidup saudara. Karena saudara harus tahu saudara punya kesempatan. Tapi kita harus mengerti. Bahwa menjalani hidup ini enggak cuma sekedar, tapi harus berkualitas. Itu sebabnya hidup dengan iman adalah hidup yang berkualitas setiap hari bersama dengan Yesus. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus di dalam kita. Dan kalimat selanjutnya sudah perhatikan. Karena ada dua kata iman di Roma 1 ayat 17 ini muncul. Yang Paulus ungkapkan, Paulus nyatakan. Dan perlu kita pahami. Karena kalimat selanjutnya berkata, di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Gak berhenti di situ. Kalimat selanjutnya dikatakan ini, orang benar akan hidup oleh iman. Nanti ini saudara bisa lihat di depannya begini nih. Apapun yang sedang menghimpit saudara. Saudara tahu gak? Saudara hidup bukan karena ada yang nolong saudara. Saudara hidup bukan karena ada duit di tabungan deposit saudara. Saudara hidup bukan karena saudara pede masih punya kerjaan. Tapi anak-anak Tuhan sekalipun terhimpit dan tersiksa tetap bisa hidup. Karena iman yang menghidupkan. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Makanya dua kata iman muncul di Roma 1 ayat 17. Yang pertama dikatakan ini kata Paulus. Yang bertolak dari iman. Itu yang pertama artinya begini. Iman itu perlu dipercaya di pikiran dan hati. Perlu dipercaya. Tapi gak berhenti di situ. Karena Paulus bilang yang kedua. Karena setelah bertolak. Itu memimpin kepada iman. Artinya jangan hanya percaya di hati. Jangan hanya percaya tentang firman di pikiran. Tapi mau dipimpin. Melangkah untuk apa? Taat. Untuk tunduk kepada keinginan
Tuhan. Bukankah hari ini kita akan terima tubuh dan darah Yesus? Apa yang kita rayakan? Tidak ada sahabat yang mau menyerahkan nyawanya. Padahal gak punya tanggung jawab, gak punya beban apapun. Tapi dia rela menyerahkan, bahkan lewat siksaan. Mati di kayu salib. Dia lakukan semuanya demi kita. Saudara, bisa aja saudara gak ibadah hari ini loh. Bisa aja saudara niat datang tapi bisa gak hadir loh. Bisa gak nyampe. Saya gak tahu apa yang saudara rancangkan di bulan ke-9 ini. Tapi doa saya, Tuhan Yesus beserta dengan saudara selama-lamanya. Berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Itulah kenapa di Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 saya baca buat saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada apa? Kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saudara, kalau saudara punya waktu untuk hidup berkualitas di kesehatan saudara, lakukan. Kalau saudara masih punya kesempatan hidupnya baik, bermutu, berkualitas, tentang bagaimana saudara bisa mengatur apa yang masuk di tubuh saudara dan keluar, lakukan. Kalau saudara masih bisa hidup berkualitas, menjaga, menolong, merawat, mencontohkan hal-hal yang baik terjadi di lingkungan saudara, di tempat saudara kerja, di toko, di bisnis, di komunitas, di pertemanan, di rumah, di kamar saudara. Semua yang bisa saudara lakukan dengan baik, bahkan bisa dinikmati orang lain, lakukan aja dengan setia. Kerjakan bukan seperti untuk manusia, tapi biasain punya budaya kalau melakukan segala sesuatu, lakukan seperti untuk Tuhan. Kualitas hasilnya gak pernah membohongi saudara. Kalau saudara masih punya kesempatan untuk hidup dalam keluarga, berlatih belajar, berkomunikasi, bangun rasa sayang, belajarin lagi bahasa kasih pasanganmu, ya, renungin lagi bagaimana saudara hidupnya bisa bermanfaat buat orang lain bisa say thank you sama saudara, orang lain bisa tepok saudara, orang lain bisa bertanya sama saudara. Pokoknya gini, apa yang baik yang saudara bisa lakukan dari diri saudara untuk orang lain, bukan dijauhkan, bukan orang malah menghindar, enggak, semua yang baik lakukan. Saya ajak istri saya lari. Saya pikirnya tadi ngajak ya cuman formalitas doang. Saya bilang, Beb lari yuk olahraga bareng. Dijawab iya. Padahal tadinya pikir nggak mungkin lah, orang masih netein juga kan. Tidur masih bangun-bangun. Saya kalau lari pagi lagi. Saya pikir enggak ah. Tapi dinyautin iya. Saya pikir paling sekali doang. Gantian sekarang istri saya ngajak. Wah gawat nih kalau kayak gini. Saya tanya kenapa? Sederhana. Jawabannya adalah karena Alena mau ngerasain. Kamu tuh serunya, nikmatnya tuh kalau pagi olahraga tuh kayak apa. Dan saya pengen ngerasain ada bersama kamu. Serunya tuh kayak apa. Saya pengen tahu teman-teman kamu. Yang olahraga pagi lari tuh kayak gimana orang-orang. Kalau nongkrong, ngerti gak? Sebenarnya capek. Masih netein, anak masih bangun-bangun subuh-subuh. Tapi karena tahu bahwa saya ngajak dan diresponi untuk punya kemauan. Emang kalau ngikutin capek lebih pilih enak di rumah, ngapain juga. Orang larinya gak bohongan, lari beneran. Kan capek. Tapi kenapa mau? Karena ada rasa kebersamaan. Itu harus dibangun. Saudara, siapa yang lagi Tuhan titipkan di hidup saudara, di keluarga saudara, di rumah saudara? Jangan hanya cuman karena pandemik jadi lebih banyak di rumah tapi gak ngapa-ngapain. Lakukan sesuatu yang emang mungkin orang bisa bilang tumben lu begini, gitu. . Jarang-jarang lu begini, bawain makanan.
Ya kan? Bisa aja. Ajak sesuatu yang mungkin selama ini gak dilakukan tapi ternyata bermanfaat untuk rasa sayang, rasa cinta. Sebagai keluarga dalam persahabatan. Bukankah Yesus bilang, aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Ada sesuatu yang dia beri dulu memang. Dia gak peduli tentang apa yang orang lakukan terhadap dia gak. Tapi dia sangat peduli apa yang dia bisa lakukan buat orang lain. So hari ini hiduplah berkualitas. Jadi kalau saudara punya 4 hal di masa pandemik ini, yang ternyata emang lebih sering saudara fokusnya di 4 hal ini. Kesehatan, makanan saudara, tempat tinggal, lingkungan saudara, atau keluarga tentunya. Ayo dong, hidup semua itu lakukan dengan baik bersama Yesus setiap hari. Ada amin? Karena tadi Alkitab bilang di Roma 1, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasa aslinya orang benar akan hidup oleh iman. Dicatat di sini dibilangnya begini, hode dikaios ekpisteos ze setai. Artinya orang beriman pasti akan menjadi hidup. Apapun keadaannya, kalau orang benar, orang beriman, orang yang percaya kepada Yesus, bukan hanya percaya tapi taat sama Yesus, apapun tekanannya, dia tetap hidup. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kecuali tugasnya udah selesai. Kecuali tugasnya udah selesai. So saudara, bermimpi terus untuk ada yang terbaik terjadi di hidup saudara. Karena saudara semua kita ini punya potensi. Ayo lakukan, tidak ada kata terlambat. Kenapa? Ya karena orang benar itu akan hidup. Dihidupkan oleh iman. Itu yang dikatakan nanti kalau saudara baca satu perikop seterusnya di Ibrani 12 tadi kan saya baca ayat yang ke-17. Nanti saudara baca dari ayat di atasnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-10. Saudara bisa melihat bagaimana Paulus ungkapkan, Paulus berbagi, bercerita. Bahwa kebenaran Allah itu bisa dinyatakan, bisa diungkapkan, bisa diekspresikan. Bulan September ini, ayo lakukan sesuatu. Biar setiap kita punya kesaksian. Bahkan bukan hanya kita loh. Biar bulan ini siapapun yang dekat dengan saudara bisa bercerita tentang hidup saudara. Bahwa bukan tentang saudaranya. Tapi tentang apa yang mereka lihat tentang nilai hidup saudara. Saudara mungkin rela berkorban, rela menunggu, rela mendengar, rela mendoakan, rela berbagi. Munculkan. Karena dalam teks aslinya kata hidup itu zezomen, dari akar kata zao itu dibilangnya dihidupkan kembali. Jadi selama kita percaya kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh beberapa orang kata Alkitab, selalu akan ada kekuatan yang menghidupkan saudara. Di saat ada kedukaan, ada ketenangan dan sukacita. Di saat ada ketakutan besar melanda, saudara ada harapan untuk punya keberanian membuat keputusan terbaik. Saudara bisa forward living. Itulah kenapa kata zao tadi dari kata zoe, artinya hidup secara natural tetapi berkualitas. Itu loh yang dicontohkan oleh Abraham. Dia nggak pakai ribet, dia nggak pakai banyak tanya, tapi dia benar-benar bukan hanya percaya, tapi dia melangkah dan taat waktu diminta anaknya diserahkan. Makanya bukan hanya bertolak dari iman, tapi memimpin kepada iman. Iman Abrahamlah yang kiranya menjadi teladan kehidupan kita di bulan ini. Benar-benar percaya Tuhan 100%. Tengok kiri kananmu, bilang gini, 100%. Sip, 100%. Jadi kalau bulan ini ada narasi-narasi negatif, ya, narasi-narasi cerita-cerita yang mungkin melemahkan, bisa didengar, tapi biarlah lewat hidup saudara ada kesaksian untuk mengubahkan
negatif menjadi positif. Putus asa jadi harapan, kesakitan jadi kesembuhan, karena Tuhan meluputkan saudara dari penyakit sampar. Tuhan yang sama meluputkan saudara dari penyakit menular. Tuhan yang sama yang membebaskan dan mengampuni saudara dari dosa. Dan Tuhan yang sama yang mengangkat saudara dari lembah kelam. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Hiduplah dengan berkualitas. Setiap hari bersama Yesus. Jangan hanya dengan pikiran percaya, jangan hanya mengaku, bahkan jangan hanya beribadah dan berkata udah cukup. Tapi kita perlu setia dan terus taat sampai akhir. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di dalam hadirat Tuhan. Bagi setiap saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur, saudara boleh mengangkat tangan dan nanti teman-teman volunteer akan melayani saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur. Mari di bulan ke-9 ini, punyalah kemauan dan kerinduan untuk melakukan, meningkatkan, menambahkan, atau memperbaiki hal-hal yang perlu ada di hidup kita. Supaya bisa bermutu, bisa berkualitas. Saya tadinya makannya orangnya apa aja. Semua orang sekarang kalau ngeliat saya udah pada komplain. Aduh badan lu tuh kayak katanya udah gak ada, cuma kayak tulang doang. Tapi saya sehat, saya gak sakit. Yang penting sehat. Dan strength power saya gak turun. Cuman emang karena udah biasa badannya mungkin lebih berat dari ini, waktu ada perubahan, ya selalu perubahan membuat orang bisa bingung. Tapi yang paling penting adalah perbaiki, berubah, selalu dalam adaptasi yang baik. Tadinya saya selalu makan ya gak pernah mikir lah. Bisa tanya istri saya makan kalau malam ya bisa aja terus makan gitu. Tapi waktu saya mulai perbaiki budaya, saya mulai fokus. Saya sadar bahwa di pandemik ini it's crazy. It's crazy. Orang bisa tiba-tiba hidupnya berhenti aja. Ini serius dan gak main-main. So saya membuat keputusan untuk merubah. No. Hidup saya pikir anak saya masih kecil-kecil 2. Saya gembala, tapi saya mau jadi gembala yang sehat. Saya gembala, tapi emang kalau gembala gak bisa hidup sehat. Yang gak boleh itu sombong anak Tuhan. Itu awal dari kehancuran. Tapi saudara jadi terang, jadi berkat. Do your best. Berkualitas. Apa yang Tuhan titipkan saudara harus percaya. Yang penting jangan melanggar firman. Saudara harus berjalan dengan penuh kebanggaan dan hormat. Dan itu dimulai dari diri kita sendiri. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan saya yang dikikis, dibentuk. Makanya saya pernah cerita. Waktu saya transisi segala sesuatunya dari kehidupan saya. Justru saya lebih banyak belajar kehidupan spiritualnya. Beneran. Saya gak nyari konten juga. Saya gak perlu konten, saya gak perlu. No. Karena saya percaya. Jika aku hidup yang terutama adalah Yesus Kristus Tuhan. Istriku ada dari Tuhan. 2 anakku ada hari ini dari Tuhan. Siapa yang bisa jaga dan pastikan istri anak-anakku selamat, terlindungi, sehat? Siapa? Gak ada. Tapi waktu kita berseru, percaya kepada Tuhan. Tuhan, keluarga ini milikmu. Ku persembahkan, jadilah kehendakmu. Roh Kudus bicara kepada keluargaku, bicara kepada hidupku, tuntun aku. Emang kalau kayak gini kita gak dilingkupi kedagingan? Kedagingan selalu muncul, cobaan dan godaan. Tapi kita hanya bisa lewati tahap demi tahap kalau kita taat bersama dengan Roh Kudus. Dan seringkali gak mudah, tapi hari ini kita harus percaya. Karena kita mau hidup dengan iman. Hidup dengan iman, hidup berkualitas setiap hari.
bersama dengan Yesus. Dan Yesus lewat tubuh dan darahnya sudah ada di hidup saudara. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari katakan sama-sama. Siapkan hati saudara. Dan kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Silakan dalam beberapa detik ini kalau saudara ingin menyampaikan ada sesuatu yang saudara ingin ungkapkan, tekankan lebih lagi di hadapan Tuhan. Jangan malu, jangan takut. Karena kadang-kadang Tuhan ingin mendengar ungkapannya saudara. Kadang-kadang justru Tuhan ingin dan menunggu apa yang saudara yakini. Apa yang saudara percaya dan Tuhan mau dengar. Dan kadang-kadang kita harus berani ungkapin, ngomong. Jangan takut. Karena untuk kita ucapkan itu terikat di bumi, terikat di surga. Waktu kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Jadi kalau saudara bilang, Tuhan aku mau mengasihimu, ngomong. Tuhan aku mau setia, ngomong. Kalau saudara bilang, Tuhan saya mau ngerasain hidupku jadi berkat. Saudara jangan diam, saudara ngomong, minta. Aku mau keluargaku dipulihkan. Aku mau apa yang engkau titipkan dalam pekerjaan, dalam usaha, bermanfaat, dikembalikan bagi kemuliaan-Mu. Saudara ngomong. Jangan takut, gini loh, suka kita banyak takut. Aduh kalau ngomong nanti aku gak tepati. Jangan takut, karena kita emang kalau hidupnya sendirian gak bisa buat apa-apa. Tapi bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak dengar, Tuhan Yesus dengar. Dengar Bapak. Oh Tuhan kami rindu. Bapak kami rindu. Semakin lebih mengasihi-Mu. Kami angkat setiap roti di tangan kanan kami dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya apa yang di tangan kanan kami. Apa yang di tangan kanan kami adalah tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah. Kematian-Mu, salib-Mu sempurna bagi kami. Karena di atas kayu salib, dunia sudah dikalahkan. Kami percaya hari ini kami terima tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Sehingga kami katakan hari ini hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Saudara terima, saudara makan dengan iman, dengan rasa percaya. Terima mujizat sesuai yang kau harapkan, yang kau percaya dan kau katakan. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Haleluya.
Mari siapkan setiap cawan. Dan mari angkat di tangan kanan kita dengan tinggi. Apa yang di tangan kanan kita adalah darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Saudara dengarkan dan terima berkat Tuhan. Oleh bilur-bilur darah Yesus hidupmu disucikan, dikuduskan, dibersihkan. Terima pendamaian dan pengampunan dosa. Silakan jalani hidup ini di bulan ke-9 dengan penuh sukacita. Jalani hidupmu, keluargamu, masa depanmu dengan bahagia. Kemenangan terjadi bulan ini di hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima, minum dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Ambil waktu bersyukur, berterima kasih dalam beberapa detik ini. Bapa yang baik, inilah ucapan terima kasih kami. Inilah ungkapan syukur kami. Kami mau katakan terima kasih. Terima kasih Allah Bapa. Terima kasih Allah Putra. Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Oh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh ya Bapa, terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Dari hati kami katakan Bapa terima kasih. Haleluya Yesus. Bapa terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk apa yang boleh kami rayakan. Dan sebelum kami mengakhiri semuanya, izinkan dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat, kami mau katakan juga terima kasih kalau kami punya kesempatan untuk membawa setiap syukur, hormat, karena hidup kami tidak terikat dengan materi. Hidup kami tidak terikat dengan harta. Semuanya punyamu, semuanya titipanmu. Kami berdoa justru biar bulan ini kami dilimpahkan roh kehati-hatian. Dijauhkan dari belalang pelahap. Aku berdoa Tuhan buat setiap keluargaku dalam namamu Yesus. Pimpin, bimbing. Supaya tidak ada kedagingan, keserakahan. Tipu daya yang menghancurkan. Jangan sampai uang menghancurkan. Materi harta menghancurkan. Kami tolak tipu daya si jahat dalam nama Yesus. Limpahkan benih kehati-hatian. Limpahkan benih kebesaran hati. Kemurahan hati. Keteladananmu, hidupmu, kasihmu melimpah buat gereja FLC. Supaya dimanapun berada kami berbagi. Kami menolong. Bapak jika ada keluarga yang akan menabur. Baik persembahan syukur, diakonia, buah suluh perpuluhan. Diberkati. Yang sudah menabur lewat bank transfer diberkati. Lewat amplop-amplop atau lewat aplikasi apapun. Imani Tuhan urapi kuduskan. Biar semuanya dibawa Tuhan. Menjadi persembahan yang hidup. Persembahan yang berkenan. Hanya bagi hormat kemuliaan-Mu. Gereja ini ada hanya karena pertolongan-Mu. Karena pembelaan-Mu. Jadilah selalu kehendak-Mu. Bukan kehendak siapa-siapa. Terima kasih Bapak. Kami siap menabur sebelum kami akhiri semuanya. Dengan ucapan syukur kami juga sudah diberkati. Kita yang siap memberi sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Saudara dipersilakan memberi, duduk kembali. Dan jika saudara ingin memberi lewat setiap amplop atau tadi sudah dikatakan lewat aplikasi Imani apapun. Lakukan dengan sukacita, bukan dengan paksa. Dan jika saudara sudah memberi, terima kasih. Dan jangan pernah takut. Beri saja yang setia, beri aja yang benar.
Karena pada akhirnya semua berkat datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Ajaib perbuatanmu melampaui akalku, besar Engkau Allahku. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu, ku aman dalam Tuhan, ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Mari angkat suara katakan, akan kami gentar Tuhan. Tak gentar ku berjalan di dalam kesesakan, ku percaya padamu, kami aman. Ku aman di dalam tanganmu, ku sempurna di dalammu. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir. Bersama-sama saya kita semua untuk bangkit berdiri. Engkau berkuasa dan benar. Engkau Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir, dulu sekarang dan selamanya. Engkau perkasa dan besar. Thank you, Lord Jesus. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita hari ini. Haleluya. Bapak Ibu diberkati pada pagi hari ini. Thank you so much for joining our Sunday service. Hiduplah berkualitas FLC Family. Mungkin secara simple mungkin bisa ada tagline seperti don't just be active but make sure that you're effective whatever you're doing. Jadi banyak sekali orang sibuk tapi nggak ada impactnya karena hanya sekedar kesibukan. Biarlah kita di mungkin season yang seperti ini bisa menjadi pribadi yang berdampak, pribadi yang memberkati, bukan hanya pribadi yang sibuk. Dan mungkin juga kita lihat orang lain punya banyak, jauh lebih banyak dari kita. Tapi seringkali orang memiliki begitu banyak tapi nggak melakukan apa-apa. Jadi sebenarnya sama aja, punya banyak, punya sedikit, tapi kalau nggak do anything about it dan tidak melayani atau membesarkan Tuhan melalui apa kita miliki, nggak ada gunanya juga. Jadi hiduplah berkualitas, hiduplah hanya untuk Tuhan, dan Anda akan rasakan di mana satu saat mungkin Anda akan menjadi lebih dari sekedar rata-rata saja, dan bukan untuk menjadi sombong, tapi untuk menjadi berkat dan untuk menjadi kesaksian
bahwa dengan Tuhan bisa. Dan dengan Tuhan kita memang hidup in faith and we live life to our fullest. Dan kita tahu bahwa Tuhan begitu bersuka cita melihat kita dari atas dan dia bilang, yes, well done my son, well done my daughter. You live a great life because you are such a big blessing. So biarlah kita FLC family menjadi pribadi yang berkualitas, pribadi yang memberkati dimanapun kita berada. Haleluya. Enggak hanya aktif tetapi efektif. Ya. Biarlah saudara terus bisa mengungkapkan yang terbaik dari hidup saudara. Jangan minder, jangan malu. Saya ketemu banyak orang. Seringkali budaya kita tuh suka minder. Suka malu. Jangan, yang gak boleh malu-maluin. Itu sebabnya jangan berhenti belajar. Sensitif. Selagi masih punya kesempatan belajar, baca sesuatu, perhatikan, saudara, belajar. Kadang-kadang kita pikir, talenta saya cuman ini, karunia saya cuman ini. Saya itu lakukan sesuatu dibayar tuh kalau saya kerjanya ya di area yang ini doang. Karena saudara belum pernah nyoba aja yang lain. Itu sebabnya challenge yourself. Punya teman, punya komunitas. FLC punya yang namanya passion, small groups. Itu bisa menjadi salah satu cara membantu supaya gini. Kadang-kadang perlu orang lain yang ngomong sama kita gini, ternyata lu kalau buat makanan enak juga ya. Ini saya kasih satu kesaksian. Saya kan suka passion Zoom meeting tuh ya, Zoom meeting. Ada beberapa volunteers yang kalau saya lihat di sini lagi melayani, diemnya setengah mati. Gua lewat aja kadang-kadang gak negor. Beneran. Cuman saya santai aja. Karena orang tuh beda-beda kan. Jadi, dia emang pendiam. Apalagi kalau udah pakai masker. Itu udah kayak yes. Emang gue gak perlu ngomong sama dia. Udah gak pakai masker aja ngomong, hai pastor, susah. Apalagi pakai masker, lebih senang. Tapi lucunya, pas Zoom meeting Beb, paling bawel. Saya diem sih. Bisa saya tunjuk orangnya. Ada beberapa. Nah artinya gini. Jangan selalu menang di kandang. Atau berani di kandang. Kalau Anda emang tahu Anda lincah bicara, pakai mulut Anda. Pakai kelincahan Anda. Kalau orang ketemu Anda tuh langsung bangkit. Saudara tanya teman-teman saya. Saya ini kalau khotbah gak di mimbar doang. Tapi kalau saya ketemu teman-teman saya selalu bilang, gila kalau ada si Joshua. Suasana hening bisa jadi pede lagi. Orang ogah-ogahan sama saya ajak bisa bersuara. Karena karunia. Pakai belajar. Karena saya buset ini ngomong terus di Zoom meeting. Dan dia bisa, padahal dia bukan ketua selnya loh. Dia anggota selnya. Tapi dia lebih dominan ngomongnya dari ketuanya. Bisa begitu. Makanya jangan minderan. Jangan suka malu. Saya katakan semua yang di FLC Anda luar biasa. Sebab Anda adalah milik Tuhan. Keluarga Anda luar biasa. Jangan suka bilang, aduh dia hebat banget ya, dia keren banget. No. It's just the way how you look yourself and your family. Jangan merendahkan keluarga sendiri. Jangan jelekin keluarga sendiri. Anti itu. Lebih baik gak usah ngomong. Tapi doain keluargamu. Percaya bahwa yang terbaik, hidupku, kelahiranku, siapapun keturunan yang aku ada, itu adalah keturunan terbaik. Yang lalu-lalu boleh buruk, tapi yang percaya kepada Tuhan, hidupnya pasti diubahkan. Semuanya ada di tangan saudara. Dan hari ini hidup saudara bukan saudara lagi. Ada Yesus, ada Injil, ada iman. Bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Terima berkat. Pulang hari ini dengan bahagia. Jalani bulan ke-9 ini dengan penuh sukacita, dengan penuh gairah. Lihat ada harapan, lihat ada kemenangan, lihat ada masa depan.
Dan lihatlah, tetap lihat, fokus 2020 tetap tahun terbaik di hidupmu. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera dan sukacita Tuhan melimpah-limpah di hidupmu mulai hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan hanya untuk Yesus. Have a blessed Sunday.